Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang tingkat bunga bank. Pertama, saya sendiri Siti Hovifah Handayani. Di sini saya sendirian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori tingkat suku bunga. Suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar. Begitu bunga bank itu. Kedua, di sini ada juga fungsi suku bunga. Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariah, 1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Sudah jelas. Ketika kita menabung atau menginvestasikan uang, itu kan ada bunganya juga. Begitu. 2. Fungsi suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana, maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain. Begitu. Itu fungsi yang nomor 2. Fungsi yang nomor 3 adalah pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam satu perekonomian. Begitu. Jadi di sini fungsi suku bunga bank itu ada 3 fungsi suku bunga. Begitu. Selanjutnya yaitu di sini ada pengertian suku bunga. Pengertian suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Begitu. Itu pengertian suku bunga. Selanjutnya, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada 4 faktor. 1. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka dilakukan oleh bank agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Begitu. Yang kedua, faktor suku bunga yaitu persaingan. Persaingan ini dalam memperebutkan daya simpanan, maka di samping faktor promosi yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Sudah jelas ketika kita menginvestasikan uang, suku bunganya kita kan ada pesaing-pesaingnya begitu, bukan satu orang, tapi ada orang banyak, itu 6 pesaing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dalam arti baik, untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Kebijakan pemerintah ini sudah disahkan oleh pemerintah begitu. Yang nomor 4, jangka waktu. Jangka waktu ini semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Begitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga ada 4 faktor yang tadi itu. Begitu. Di sini ada juga peran suku bunga dalam perekonomian. Apa sih peran suku bunga dalam perekonomian itu?
Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Gitu. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Itu peran suku bunga dalam perekonomian begitu. Di makalah sudah lengkap ya teman-teman, dibaca juga. Ini tadi kan tingkat bunga keuntungan kepada para pengusaha. Para akan melaksanakan investasi mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Selanjutnya, apabila tingkat bunga menjadi lebih rendah, lebih banyak usaha yang punya tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha begitu. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha gitu. Sekian penjelasan dari saya sendiri. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.